Move the... Oh! Richie! I'm right here. I didn't know about it! Don't touch me! Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film dengan tema thriller psikologi berjudul Swallow yang dirilis pada tahun 2020. Di mana film ini dibintangi oleh si cantik Halle Bennett serta ada abang Austin Stowell. Singkatnya, Swallow berkisah tentang kehidupan seorang wanita yang memiliki rahasia gelap dalam dirinya, yaitu mempunyai kecanduan untuk menelan berbagai benda yang cenderung berbahaya bagi tubuh manusia. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Adegan diawali dengan perkenalan seorang mamah muda cantik bernama Hunter. Bisa dibilang kalau kehidupan wanita ini tergolong sempurna, di mana dia telah menikah dengan seorang pria bernama Richie yang berasal dari keluarga kaya raya serta memiliki karir cemerlang, dan suatu saat nanti akan mewarisi perusahaan milik ayahnya karena Richie adalah seorang anak tunggal. Sang mertua pun juga sangat memperhatikan kehidupan anaknya, bahkan membelikan sebuah rumah mewah di tepi sungai Hudson sebagai hadiah pernikahan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, Hunter selalu ingin memberikan yang terbaik untuk sang suami agar menjadi istri yang sempurna. Tapi di sisi lain, Richie kurang memperhatikan Hunter dan selalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Bahkan di saat makan malam, dia lebih sering fokus kepada layar ponselnya. Suatu hari, Hunter mendapati dirinya tengah hamil, di mana hal ini tentu membuat senang semua orang. Namun Hunter sendiri terlihat tidak bergairah dengan kehamilan itu. Dan untuk merayakannya, mereka berdua pergi makan malam bersama orang tua sang suami di sebuah restoran mewah. Dan bisa dibilang kalau keluarga Richie juga sangat menyayangi Hunter. Namun gak lama, dia kembali merasa kurang diperhatikan karena sang suami malah membahas masalah pekerjaannya di meja makan. Di tengah kegalauan hatinya, tiba-tiba Hunter tampak tergoda dengan es yang berada tepat di depannya dan langsung mengunyah benda tersebut seakan-akan itu adalah sebuah cemilan. Keesokan hari, ibu mertuanya yang bernama Catherine datang menemui Hunter untuk memberikan sebuah buku motivasi diri dan mengaku kalau telah terbantu banyak setelah membaca itu di saat dahulu mengandung Richie. Hunter pun terlihat senang dengan kedatangan sang ibu mertua, dikarenakan dia sering merasa kesepian karena selalu sendirian di rumah besar tersebut. Kemudian mengajaknya untuk makan siang bersama. Namun Catherine menolak ajakan itu dan berkata kalau dia harus segera pergi karena ada urusan yang lain. Hal ini membuat Hunter kembali merasa kesepian. Namun di dalam hati, sebagai ibu rumah tangga yang baik, dia tidak boleh mengeluh. Kemudian Hunter mulai membaca buku berjudul A Talent for Joy dan menemukan sebuah tulisan berisi, "Every day, try to do something unexpected. Push yourself to try new things." Yang artinya adalah, setiap hari, cobalah untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga.
dorong diri Anda untuk mencoba hal-hal baru. Potongan kalimat motivasi ini pun memberi dia sebuah pencerahan. Lalu tanpa diduga, dia malah mengambil sebuah kelereng kecil dari dalam kotak, kemudian menelannya. Dan anehnya lagi, hal ini membuat Hunter merasa lebih bergairah serta bahagia karena merasa telah melakukan sesuatu yang menantang. Keesokan hari, kelereng tersebut keluar lewat saluran pencernaannya. Namun Hunter malah mengambil benda tersebut langsung dari dalam jamban dan memajangnya, seakan-akan itu adalah sebuah pencapaian. Dan suatu hari, di saat dia sedang membersihkan karpet di ruang tamu, Hunter menemukan sebuah paku pin tersangkut pada alat vakumnya. Hal ini kembali membuat Hunter merasa penasaran bagaimanakah rasa dan tekstur benda tersebut. Lalu dengan nekat memasukkan paku itu ke dalam mulutnya. Tapi nggak lama, dia memuntahkan benda tersebut karena telah melukai bagian lidahnya. Hunter pun mencoba bersikap rasional karena menyadari kalau hal ini bukanlah sesuatu yang normal untuk dilakukan. Namun, hasrat untuk menelan benda itu kian kuat hingga dengan nekat Hunter kembali menelan paku tersebut dan kali ini berhasil untuk menelannya. Akan pencapaian ini, dia pun terlihat sangat bahagia sampai mengeluarkan air mata. Tapi nggak lama, saat malam, Hunter mengalami sakit perut yang luar biasa dan harus pergi ke toilet, di mana dia membuang hajat sampai mengalami pendarahan karena baru saja mengeluarkan paku tersebut yang kemudian menjadi bagian dari pajangan souvenirnya. Namun, bukannya kapok, Hunter malah kembali melakukan hobi anehnya dan menelan sebuah batu baterai. Hari demi hari pun dia lalui dengan bahagia bersama sang suami. Namun di sisi lain, secara diam-diam, dia terus-menerus melakukan gaya hidup barunya dengan menelan berbagai benda yang secara normal tidak boleh dikonsumsi. Suatu hari, pasangan suami istri ini pergi ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan USG. Dan gak lama, sang dokter mendeteksi sesuatu yang aneh di dalam perut Hunter. Atas hal ini, dia pun harus menjalani operasi untuk mengambil berbagai benda yang ada di dalam perutnya, di mana tim medis berhasil mengeluarkan berbagai benda yang aneh. Alhasil, saat di rumah, Richie pun langsung murka dan membuang berbagai souvenir yang telah Hunter kumpulkan karena mengetahui kebiasaan baru sang istri yang aneh tersebut, di mana dia terdiagnosa memiliki sindrom Pica. Didn't know about it! That's such bullshit, Hunter! FYI sedikit info ya, Problem Identification Corrective Action atau disingkat Pica adalah salah satu jenis gangguan makan berupa keinginan dan nafsu terhadap benda atau zat yang bukan makanan atau tidak memiliki nilai gizi seperti es batu, besi, rambut, tanah liat, atau berbagai benda lainnya. Gangguan makan ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi paling banyak dialami oleh anak-anak, orang dengan gangguan intelektual, serta ibu hamil. Karena dalam beberapa kasus, pada proses kehamilan, seorang wanita bisa mengalami kekurangan nutrisi tertentu, seperti zat besi dan zinc, di mana hal ini dapat memicu rasa ngidam yang tidak biasa. Yah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, monggo tanya aja ke Mbak Manis yang satu ini ya. Untuk mengatasi sindrom ini, ayah Richie mengajak menantunya tersebut untuk pergi menemui seorang psikiater bernama Alice dan mencoba untuk berbicara secara empat mata guna mengetahui masa lalu Hunter. Tapi wanita ini berkata kalau dia memiliki masa kecil yang normal dan biasa-biasa saja. Kemudian bercerita alasannya menelan berbagai benda aneh itu hanya karena menyukai teksturnya saat berada di dalam mulut.
Kemudian waktu mereka semua kembali ke rumah, pihak keluarga Richie pun juga menyewa seorang pengasuh bernama Luey yang ditugaskan untuk merawat dan membantu pekerjaan rumah Hunter. Namun wanita ini tidak suka dengan keberadaan pria seram tersebut karena merasa tidak membutuhkan bantuan dan menganggap kalau ini hanyalah sebuah kekangan yang diatur oleh mertuanya. Namun sang ibu mertua mencoba memberi pengertian kalau yang mereka lakukan saat ini adalah demi menolong dan menjaga Hunter serta janin di perutnya. Dengan terpaksa, dia pun menuruti kemauan pihak keluarga Richie. Namun di dalam hati, Hunter kembali mengalami depresi. Apalagi Luey ditugaskan untuk selalu mengawasinya setiap saat. Tapi sebagai ibu rumah tangga yang baik, dia pun mencoba untuk berdamai dengan pria ini dan berkomunikasi untuk mengenal satu sama lain. Luey pun bercerita kalau dia berasal dari negara Suriah dan bermigrasi ke tempat tersebut karena konflik perang. Gak lama, Hunter pun ingin pergi ke toilet. Namun Luey meminta untuk melakukan pengecekan karena takut kalau Hunter menyembunyikan sesuatu di dalam baju. Namun dia tidak menemukan apapun. Tapi ternyata Hunter telah menyimpan berbagai benda di bawah kloset dan tetap melanjutkan kebiasaan anehnya ini. Dia pun kembali menjalani sesi terapi bersama Alice untuk menemukan pemicu dari sindrom ini. Lalu di akhir sesi terapi, Hunter pun ingin bercerita tentang ibu kandungnya. Namun karena harus menyiapkan pesta ulang tahun untuk Richie, dia pun segera pergi. Dan malamnya, acara itu berlangsung dengan meriah. Namun di saat Hunter menyajikan makanan, salah satu rekan kerja Richie menolaknya karena sudah kenyang. Dan berkata jika dia memakan sesuatu lagi, maka harus memompa isi perutnya keluar. Walaupun ini hanya sebuah candaan yang tidak disengaja, namun Hunter merasa syok karena artinya Richie telah memberitahu semua rekan kerjanya tentang kelainan makan yang dia derita. Hal ini pun membuatnya kembali depresi dan malu, di mana secara perlahan membuatnya makin tidak percaya kepada sang suami. Beberapa hari kemudian, dia kembali menjalani sesi terapi dan bercerita tentang masa lalu ibunya yang ternyata pernah diperkosa pada tahun 90-an oleh seorang pria bernama William Erwin. Di mana kemudian Hunter adalah hasil dari perbuatan bejat tersebut. Jadi bisa dibilang kalau ayahnya saat ini adalah ayah tirinya. Pria itu pun sudah dipenjara atas perbuatannya. Dan tanpa diduga, Hunter memperlihatkan foto orang itu yang dia dapatkan dari sebuah artikel koran. Alice merasa kaget dengan hal ini dikarenakan dia tidak menyangka kalau Hunter mempunyai masa lalu yang kelam, serta menyimpan foto pemerkosa ibunya. Namun dia berkata kalau telah berdamai dengan masalah ini dan sudah memaafkan orang tersebut. Apalagi ibu kandungnya berasal dari keluarga religius dan tidak akan membenarkan perilaku aborsi, bahkan jika terjadi perkosaan atau hubungan insest. Dari sini mulai terkuak kalau dari dulu Hunter telah menyimpan dan mencoba mengubur kenangan buruk ini. Lalu Alice menduga kalau kejadian tersebut mungkin berkaitan dengan dorongan kelainan makan yang dialami Hunter. Di satu sisi, dia pun terlihat lega dapat menceritakan kisah ini sehingga mengurangi depresinya. Lalu saat di rumah, dia pun menjalani hari dengan lebih ceria dan berusaha untuk memperbaiki gangguan makannya. Bahkan saat sedang berkebun, dirinya sempat terdorong untuk melahap tanah yang ada di tangan. Namun Hunter dapat menolak hasrat tersebut. Hal ini membuat Hunter lebih tenang karena yakin kalau telah mengalami kemajuan dalam proses terapinya dan berniat membagi perasaan senangnya kepada sang suami yang saat ini sedang berada di kamar mandi. Namun tanpa diduga,
ternyata Richie tengah menelpon Alice dan memaksa sang psikiater itu untuk menceritakan segala hal yang terkait mengenai perkembangan mental sang istri. Lalu dengan terpaksa, Alice bercerita tentang masa lalu Hunter, di mana dia adalah hasil dari kejadian pemerkosaan. Hal ini sempat membuat Richie terdiam untuk beberapa saat karena sang istri tidak pernah menceritakan hal tersebut. Namun sialnya, ternyata Hunter sedang berada di dekat sana dan menguping semua pembicaraan yang ada karena Richie menelpon menggunakan fitur speaker. Sontak hal ini kembali membuatnya depresi karena kecewa akan sikap Alice yang seharusnya tidak menceritakan aib tersebut kepada Richie karena melanggar kerahasiaan antara pasien dan dokter. Apalagi hal ini diperparah dengan sikap Richie yang saat itu malah pergi keluar rumah untuk ke tempat fitness. Padahal seharusnya sebagai suami yang baik, dia harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama istrinya untuk memberikan support secara mental. Rasa kecewa, sedih, dan depresi telah bercampur aduk di dalam diri Hunter hingga dia mengalami serangan panik. FYI, sedikit info lagi ya. Panic attack atau serangan panik adalah suatu serangan yang intens dan kuat, di mana akan memicu berbagai gejala fisik yang parah, seperti sesak nafas, pusing, atau berkeringat dingin. Padahal tidak ada bahaya yang nyata atau penyebab yang jelas. Serangan ini dapat datang tanpa terduga, baik saat sedang beraktivitas atau tertidur lelap. Penyebabnya pun bisa datang dari faktor genetik, kondisi stres, temperamen, atau ada bagian otak yang mengalami perubahan, di mana jika tidak ditangani secara baik, dapat berkembang ke arah yang lebih parah dan bisa menyebabkan beberapa resiko komplikasi. Hunter pun terlihat kesakitan serta mengalami gangguan pernapasan dan langsung bersembunyi di bawah kasur agar dirinya merasa lebih tenang. Lue yang menyadari hal ini pun berusaha untuk menolong dan ikut masuk ke bawah kasur, dikarenakan dia tahu kalau harus terus mendampingi selama serangan paniknya terjadi agar Hunter merasa aman. Tak terasa, waktu telah berlalu menuju gelap, di mana mereka berdua tertidur di bawah kasur tersebut. Hunter pun terbangun dan menatap kosong ke arah luar jendela. Tapi tanpa diduga, hasrat untuk menelan sesuatu pun muncul kembali, di mana dia menemukan sebuah paku besar dan langsung menelannya. Gak lama, Lue pun terbangun dan terlihat cemas karena Hunter tidak berada di sana. Lalu alangkah kagetnya dia karena menemukan wanita ini sudah terbujur lemas di lantai dan mengalami sesak nafas. Alhasil Hunter langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi guna mengambil paku yang sudah dia telan. Atas aksi ini, Richie dan keluarganya merasa tidak berhasil menangani masalah Hunter, hingga akhirnya meminta dia untuk menandatangani sebuah kontrak agar mau dirawat selama 7 bulan di sebuah rehabilitasi gangguan jiwa. Hunter pun memohon untuk tidak pergi ke tempat tersebut dan paham kalau telah bertindak keterlaluan. Namun sang ayah mertua berkata jika dia menolak, Richie akan menceraikannya. Oleh karena itu, dengan terpaksa dia menandatangani kontrak tersebut dan harus berangkat saat itu juga. Tapi waktu mau pergi, Hunter meminta izin pergi ke dalam kamar untuk mengambil charger HP-nya. Dia pun terlihat sangat sedih dan untuk terakhir kali mencoba berbaring sebentar di kamar tersebut. Dan saat mau kembali ke mobil, tiba-tiba Hunter menatap penuh arti ke mata Lue seperti ingin meminta tolong. Lalu tanpa disangka, pria garang ini pun membantu Hunter untuk kabur dari sana dengan membuat skenario kalau saat ini wanita itu sedang berada di dalam kamar mandi. Namun gak lama,
keluarga Richie menyadari kalau Hunter telah kabur dan langsung pergi mengejarnya. Tapi hal ini sudah terlambat karena Hunter telah pergi dari sana dengan menumpang sebuah mobil. Langkahnya pun sampai ke sebuah motel, di mana sebelum masuk, dia mengambil sejumlah tanah dan menaruhnya di dalam saku. Lalu saat di kamar, ia pun menelpon sang suami dan meminta maaf akan segala tindakan nekatnya. Richie pun berusaha untuk membujuk Hunter agar kembali pulang ke rumah, serta berjanji kalau segala hal akan berubah dan tidak akan memaksa Hunter pergi ke tempat rehabilitasi. Tapi wanita ini menolak pulang ke rumah karena tidak mempercayai hal tersebut. Dan benar saja, emosi Richie langsung meluap dan berkata kalau dia akan memburu Hunter untuk mendapatkan anaknya yang masih berada di dalam kandungan. Atas kejadian ini, Hunter pun makin yakin dengan keputusannya, di mana keluarga Richie masih bersikap baik hanya karena janin yang ada di perutnya. Dan mungkin saja kalau nanti anak ini telah lahir, dia akan langsung diceraikan. Lalu, untuk mengurangi kesedihan hatinya, Hunter pun menonton film dengan ditemani cemilan tanah yang sebelumnya dia ambil dari luar motel. Hari pun berganti, dan saat keluar, dia mencoba menelpon ibu kandungnya, lalu berkata kalau dirinya membutuhkan pertolongan dan ingin mampir ke sana. Namun sang ibu melarang Hunter datang dengan alasan sudah tidak ada ruang di rumah itu karena adiknya Hunter juga tinggal di sana bersama dengan anak-anaknya. Lalu dia pun melanjutkan langkahnya dengan menumpang mobil untuk menuju sebuah rumah di daerah pinggiran kota. Dan ternyata alamat yang dia tuju adalah kediaman Erwin yang merupakan ayah kandungnya. Dan waktu mau masuk ke dalam, ternyata pria itu sedang berulang tahun. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya ayah dan anak ini pun bertemu. Di mana saat ini, Erwin telah menikah dengan seorang wanita bernama Lucy, serta mempunyai seorang anak perempuan. Awalnya, pasangan suami istri ini bingung dengan kehadiran Hunter, karena merasa tidak pernah mengundangnya. Namun Hunter memberikan petunjuk dengan berkata kalau Erwin mengenal ibunya, yaitu Jill McCoy. Sontak hal ini membuat kening pria paruh baya itu mengkerut karena mengingat masa lalunya yang pernah memperkosa wanita tersebut dan menyadari kalau Hunter adalah anaknya sendiri. Namun, dia berbohong kepada Lucy dengan bilang kalau Jill adalah teman masa sekolahnya. Dan minggu lalu bertemu dengan wanita itu, lalu mengundangnya ke pesta tersebut. Tapi di saat mereka berdua berbicara secara empat mata, wajah Hunter langsung berubah. Kemudian menggetak Erwin agar tidak macam-macam dan menuruti segala kemauannya. Setelah itu, mereka pun membahas tentang kelakuan bejat pria ini. Dan Hunter bertanya, apa alasan Erwin melakukan hal tersebut. Pria ini menjawab kalau saat itu dia sedang khilaf karena merasa bahwa dirinya dapat melakukan apapun. Namun dia akhirnya dipenjara dan menyesal telah melakukan tindakan bejat itu. Hunter pun hanya bisa bersedih mendengar hal tersebut. Namun di sisi lain, dia merasa lebih tenang dan lega telah mengeluarkan unek-uneknya kepada sang ayah. Karena permasalahan ini telah dia pendam selama bertahun-tahun. Dan pada dasarnya, dia hanya ingin pria ini mengakui kesalahannya. Setelah itu, Hunter pun pergi menemui seorang dokter dan meminta obat peluruh janin untuk menggugurkan kandungannya. Lalu, saat melihat bentuk obat itu yang seperti baut, dia pun teringat akan kelainan makan yang dulu dialami. Namun setelah meminumnya, Hunter pun mengalami pendarahan di dalam kamar mandi sebuah mall yang menandakan kalau janin di perutnya telah luntur. Lalu film pun selesai.
Gimana filmnya? Well, menurut Om, walaupun tema ceritanya ringan, tapi film thriller psikologis ini akan membuat yang menonton merasa meringis ketakutan tanpa hadirnya elemen supranatural. Dan faktanya, Swallow dibuat berdasarkan kisah nyata sang penulis cerita, yaitu Carlo Mirabella, di mana sindrom Pica ini pernah dialami oleh neneknya. Akting Tante Halle Bennett pun cukup memukau, hingga kita dapat merasakan gejolak batin seorang wanita hamil yang dari luar terlihat menawan karena mendapatkan suami kaya raya. Namun di sisi lain, dia harus mengelus dada dengan fakta kalau telah terjebak dalam siksaan patriarki pada hubungan pernikahannya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.